Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak Ustaz, kita langsung saja kita awali pembelajaran bahasa Arab kita lanjutan dengan yang kemarin dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, sekarang kita akan masuk kepada materi pembahasan selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk kepada materi yang baru, Ustaz akan bertanya atau kita akan coba mengulang kembali apa pelajaran yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya. Nah, baik. Mada darasunal ana al-lughatul arabiyyatu. Baik. Nah, pelajaran kita hari ini adalah bahasa Arab. Ini terkhusus kepada SMP IT Imam An-Nawawi, anak-anak Ustaz yang ada di rumah dari kelas 7 sampai kelas 9. Untuk yang kelas 8 9 ini menjadi pengulangan pembahasan untuk Ustaz, dan untuk yang kelas yang 7 ini menjadi support untuk kita atau start di awal kita supaya target kita insya Allah tercapai. Jadi kembali kepada pembahasan kita yang pertama atau di hari kemarin, yaitu tentang pembahasan kunci di dalam berbahasa Arab. Ustaz ulangi adalah hafalkan mufradat sebanyak-banyaknya, praktekkan dan jangan malu dan jangan takut salah. Kalau begitu kita mulai pembahasan yang semalam. Ikuti setelah Ustaz. Al-kalimatu ismun fi'lun harfun. Ya, kita mulai. Al-kalimatu ismun fi'lun harfun. Yang dimaksud dengan kalimat di dalam bahasa Arab adalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama disebut ismun, yang kedua fi'lun, dan yang ketiga harfun. Ismun fi'lun harfun. Nah, jadi yang disebut ismun sesuai dengan yang sudah kita jelaskan itu artinya adalah nama. Jadi segala jenis nama, baik nama manusia, insanun, atau nama hewan, hayawanun, atau tumbuhan, nabatun, atau benda mati, jamadun, dan lain-lain. Ayu syai'in akharin. Ayu syai'in akharin. Ya, sekali lagi Ustaz ulangi. Ayu syai'in akharin. Apa arti ayu syai'in akharin? Semuanya dan lain-lain. Artinya dan lain-lain di sini maksudnya adalah misalkan nama matahari, bulan, kemudian nama yang tidak nampak tapi kita rasakan, angin. Nah, ini semuanya termasuk dalam kategori nama di dalam bahasa Arab. Jadi tidak ada lagi dipisah-pisah kata benda, kata nama, sifat. Jadi yang disebut dengan nama itu adalah ismun. Ya, saya ulangi. Yang disebut dengan segala jenis nama itu disebut ismun. Kemudian kita masuk kepada fi'lun. Fi'lun sesuai dengan waktunya ada 3. Ya, kita ulangi lagi. Jangan bosan anak Ustaz. Fi'lun itu ada 3. Apa saja? Fi'lul madhi, fi'lul mudhari'i, fi'lul amri. Fi'lul madhi, fi'lul mudhari'i, fi'lul amri. Nah, sekarang fi'lul madhi, fi'lun artinya kata kerja. Segala aktivitas pekerjaan di dalam bahasa Arab itu disebut fi'lun. Jadi fi'lun ketika kita ingin berbicara menggunakan kalimat yang di dalamnya ada kata kerja atau pekerjaan, maka di dalam bahasa Arab dia ada 3 kata kerja yang dibagi atas waktunya. Yang pertama disebut fi'lul madhi. Fi'lul madhi artinya fi'lun kata kerja madhi lampau. Jadi fi'lul madhi kata kerja yang kita lakukan, yang kita ungkapkan di dalam berbahasa Arab dengan menggunakan keterangan fi'lul madhi atau kata kerja yang telah lampau. Kemudian fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari artinya kata kerja sekarang atau yang akan datang.
Kemudian yang ketiga adalah fi'lul amri. Fi'lul amri artinya kata kerja yang kita gunakan untuk memerintah. Hei, anta, ijlis. Nah, itu contohnya. Jadi sekarang kita sambung kepada harfun. Ikuti setelah Ustaz. Harfun. Apa arti harfun? Harfun bisa diartikan huruf, ya. Bisa juga diartikan sebagai kata tugas. Dan di sini untuk memudahkan anak-anak Ustaz, harfun artinya adalah kata tugas. Ingat, kata tugas di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 tugas saja. Yang pertama disebut harfu jarrin, harfu nasbin, harfu jazmin. Jadi Ustaz ulangi, harfun ataupun kata tugas di dalam bahasa Arab itu ataupun huruf-huruf yang bertugas untuk merubah suatu baris daripada ismun dan fi'lun, itu ada 3 tugasnya. Yang pertama disebut harfu jarrin, yang kedua disebut harfu nasbin, dan yang ketiga disebut harfu jazmin. Jadi ada harfu jarrin artinya kata tugas yang mensukun, yang mengkasrohkan. Jadi apa saja harfu jarrin? Harfu jarrin ikuti setelah Ustaz. Fi, ala, tahta, fauqa, amama, waro'a, baina, janiba. Kemudian ada harfu jarrin tambahan atau kata tugas yang nantinya apabila bertemu di awal, maka kata atau nama sesudahnya berbaris kasroh. Apalagi tambahannya? Kita tambahkan. Kita ulangi yang pertama. Fi, ala, tahta, fauqa, amama, waro'a, baina, janiba, bi, min, ila, li, ma'a, qabla, ba'da. Jadi kata-kata ini yang baru saya sebutkan, jika nanti bertemu di awal nama, maka nama yang seharusnya masjidun, kemudian kita tambahin fi di depan, maka masjidun berubah menjadi fil masjidi. Nah, itu nanti dalam penggunaannya. Kemudian kita tuliskan dulu. Harfu jarrin apa saja? Fi, ala, tahta, fauqa, amama, waro'a, baina, janiba, bi, min, ila, li, kemudian ma'a, qabla, ba'da. Nah, ini adalah huruf-huruf yang disebut dengan harfu jarrin. Harfun kata tugas, jarrun artinya mengkasrohkan. Harfu jarrin kata tugas yang mengkasrohkan. Jadi jika ada kata ini atau huruf-huruf ini ya berada di awal ismun, apa itu isim insan, hewan, nabatun, jamadun, yang diawali atau yang diakhiri barisnya un atau tun, ya, maka nantinya dia diwajibkan menjadi kasroh. Contoh maktabun artinya meja. Kita mau mengatakan fi artinya di dalam, ala di atas, tata di bawah, fauqa di atas tapi tidak berdempetan, ya, seperti ini. Nah, di atas fauqa. Tapi kalau berkenaan ala, fauqa. Nah, fauqa di atas beda makna. Ala sama-sama di atas dengan fauqa. Bedanya kalau ala berdempetan, fauqa berjarak jauh. Nah, jadi itu penggunaannya. Berarti fauqa juga artinya di atas, ya, atau paling atas. Kemudian amama di depan, waro'a di belakang, baina di antara, janiba di samping. Kemudian bi dengan, ma'a dengan, min dari, ila ke, qabla sebelum, ba'da sesudah. Nah, jadi nanti apabila kita ingin menyebutkan bahasa Arabnya di dalam masjid, bahasa Arabnya masjid, masjidun di dalam masjid, atau di dalam bahasa Arabnya fi, tinggal gabungkan saja. Hanya saja tambahkan di awalnya alif lam dan di belakangnya jadikan kasroh. Masjidun berubah menjadi fil masjidi. Itu untuk harfu jarrin. Nah, kembali ke pembahasan kita. Ini adalah materi ulangan yang mana kita fokuskan pada pembelajaran
pembahasan materi inti kita atau sambungan daripada hari kemarin, yaitu praktek langsung dalam mempraktekkan kata kerja fi'lul mudhari dan membuatnya ke dalam kalimat. Ya, sebagaimana yang sudah Ustaz sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan memberikan kosakata 10 kosakata, yang mana kosakata pertama atau yang kita awali adalah memberikan kosakata kata kerja atau yang disebut dengan fi'lun, kata kerja. Yang mana pembahasan hari ini adalah bagaimana membuat kalimat menggunakan kata kerja fi'lul mudhari atau kata kerja yang sedang atau yang akan datang. Kita mulai. Al-mufradatu. Ikuti setelah Ustaz. Qulu jama'atan istaiqaza yastaiqizu. Untuk anak-anak Ustaz yang kelas 7 yang sudah dapat buku Qamusul Mukhtasar wal Qaidatil Mulakhasati, silakan dibuka halaman 47. Nah, di sebelahnya atau halaman 48 ya, kita ulangi. Untuk mufradat yang pertama, ini sama-sama kita ulangi anak Ustaz. Karena kuncinya tadi adalah mufradat. Harus kita bisa menguasai banyak kosakata, langsung praktek. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara prakteknya? Ini langsung kita praktekkan. Kita mulai. Nabda'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu jama'atan. Katakan bersama-sama. Istaiqaza yastaiqizu. Mada istaiqaza yastaiqizu. Angkat suaranya Ustaz. Jangan malu, jangan ragu. Ingat kuncinya. Istaiqaza yastaiqizu. Ana astaiqizu. Anta tastaiqizu. Huwa yastaiqizu. Nahnu nastaiqizu. Antum tastaiqizuna. Sekarang saya bertanya, apa arti daripada istaiqaza yastaiqizu? Oke, kita buat ilustrasi. Malam kita tidur. Kemudian setelah mau azan terdengar suara dari masjid, kemudian kita terbangun. Berarti istaiqaza yastaiqiz artinya adalah bangun tidur. Bagus. Apa bahasanya bangun tidur? Istaiqaza yastaiqizu. Thayyib. Nah, sekarang langsung kita praktekkan bagaimana cara mengubahnya. Jadi biar ini bisa kita pakai dalam berbicara, maka ingat materi kita, kunci kita hari ini yang pertama harus bisa kita kuasai perubahan kata kerja kepada domir. Yang mana kata kerjanya adalah fi'lun mudhari. Ikuti angka suaranya. Istaiqaza yastaiqizu. Ana. Ingat kunci. Ketika ana yastaiqizu berubah menjadi a, maka ana astaiqizu. Anta. Ingat, kalau sudah anta, huruf apa di depan? Yang awalnya yastaiqizu jadi anta. Anta tastaiqizu. Mantap. Huwa yastaiqizu. Nah, huwa artinya dia. Seperti yang Ustaz jelaskan kemarin, apabila Ustaz bertanya bahasa Arabnya bangun tidur, maka sebut istaiqaza yastaiqizu. Jangan sebut istaiqaza saja atau jangan sebut yastaiqizu saja. Nah, karena kuncinya di sini. Apabila kita ingin menghafalkan mufradat atau kosakata kata kerja, kedua kata kerja ini harus kita sebut. Ustaz ulangi lagi ya, biar anak-anak bisa paham. Jadi huwa, dia, laki-laki. Apabila kita pisahkan ini, maka di dalamnya sudah ada kata ganti orang yang untuk dia laki-laki. Maka kalau kita ingin mengatakan dia telah bangun tidur, cukup istaiqaza. Dia sedang atau dia akan bangun tidur, cukup yastaiqizu. Maka kunci kalau huwa, dia yastaiqizu. Aslinya, bawaannya. Ya, nahnu nastaiqizu. Nahnu kita atau kami bangun tidur. Nastaiqizu. Ingat, yang aslinya yastaiqizu, ketika kita mau membuat dhamir nahnu, maka di depannya berubah menjadi huruf nun. Nahnu nastaiqizu. Kemudian yang terakhir antum. Apa arti antum? Kalian. Ketika kita ingin mengatakan kalian bangun tidur, ingat kunci yang pertama huruf apa di depan? Ta. Di belakangnya jangan lupa ditambahi waw dan nun. Jadi tersebutlah di belakang una. Maka kalian bangun tidur. Antum tastaiqizuna.
Mantap, anak Ustaz. Istaiqaza itu artinya bangun tidur. Nah, mufradat yang kedua. Sekarang langsung kita praktekkan sebelum kita masuk ke mufradat yang kedua. Masuk kita kepada praktek langsung. Apa bahasanya saya bangun tidur? Apa? Ana astaiqizu. Bagus. Ketika kita mengulang dengan menggunakan domir, boleh. Kita harus menyebut antanya. Tetapi ketika kita mau membuat suatu kalimat, ananya tidak usah disebut. Langsung saja astaiqizu. Tastaiqizu, yastaiqizu, nastaiqizu, tastaiqizuna. Kita mulai ya. Saya bangun tidur. Astaiqizu. Mantap. Oke. Saya bangun tidur. Apa bahasanya di dalam? Oke. Apa bahasanya di dalam? Di dalam bahasa Arabnya fi. Nah, ingat tadi fi ini adalah harfu jarrin. Jikalau ada harfu jarrin di awal, jadi harfu jarrin ini dia hanya bertugas untuk merubah ismun, tidak berfungsi kalau kepada kata kerja. Nah, contoh apa contoh daripada mufradat atau kosakata daripada ismun? Tadi ismun itu terdiri apa saja yang disebut dengan nama jenis, baik manusia, hewan, tumbuhan, benda mati dan lain sebagainya. Yang penting dia adalah masuk daripada kategori nama, itu adalah ismun. Jadi kita sebut bahasa Arabnya meja, maktabun, bahasa Arabnya kelas, faslun, bahasa Arabnya rumah, baitun. Kemudian kita mau membuat kalimatnya di dalam rumah, di dalam bahasanya fi. Berarti di dalam rumah fi, di dalam rumah baitun, di dalam rumah fi baitun. Ini yang perlu Ustaz jelaskan lagi. Fi itu adalah harfu jarrin. Harfu jarrin itu tugasnya untuk mengkasrohkan. Siapa yang dikasrohkan? Nama. Apa tadi namanya? Baitun. Jadi ketika ada fi di awal, maka baitun berubah menjadi fil baiti. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kalimat. Saya bangun tidur di rumah. Astaiqizu fil baiti. Mantap. Astaiqizu fil baiti. Sekarang bagaimana kita praktek berbicara dengan kawan kita? Nah, kita butuhkan adalah kalimat bertanya. Maka kalimat bertanya kita buat ada 5. Yang mana 5 ini yang sering mungkin kalau di bahasa Inggris ada disebut 5W satwa. Nah, sekarang di dalam bahasa Arab dia yang banyak kalimat bertanya, bukan hanya 5W satwa, tetapi kita kunci yang 5 dulu. Ikuti setelah Ustaz. Kalimat bertanya. Aina man mata hal kaifa. Nah, sekarang kita mulai. Aina di mana? Mata kapan? Hal apakah? Man siapa? Ma apa? Nah, sekarang kita masukkan kalimat bertanya. Di mana? Bahasanya aina. Di mana kamu bangun tidur? Coba kita mulai tadi. Istaiqaza yastaiqizu, ana astaiqizu, anta tastaiqizu, anta tastaiqizu. Jadi kita masukkan kalimat bertanya. Di mana? Aina. Kamu bangun tidur? Aina tastaiqizu. Nah, kita sesuaikan dengan kata ganti orangnya. Kalau kamu berarti anta tastaiqizu, maka masukkan aina tastaiqizu. Kemudian menjawabnya, ini yang perlu Ustaz ingatkan kepada anak-anak Ustaz. Kita di dalam pembelajaran bahasa Arab ini, insya Allah kita upayakan di dalam pembelajaran dari dasarnya, kita harus memulai dengan mengungkapkan pembicaraan dengan kalimat yang lengkap dan sempurna serta pasti. Nah, jadi di belakangnya jangan dimati-matikan. Jangan pernah anak Ustaz menyebut fil masjid. Jangan pernah anak Ustaz menyebutkan fil fasal, ya. Tetapi sebutkan langsung yang menjadi kaidah fasihnya. Kalau ada harfu jarrin, huruf yang mengkasrohkan, maka di belakangnya wajib kasroh, berarti fil fasli. Yang
karena kita adalah tahap pembelajaran. Nanti kalau kita sudah mengerti kaidahnya, ya kita boleh-boleh saja. Tetapi di dalam tahap pembelajaran. Dan ini harus kita biasakan. Ya, kunci kita harus mengungkapkan perkataan bahasa Arab kita dengan sempurna. Contoh, di mana kamu bangun tidur? Di mana aina? Kamu bangun tidur. Tastayqizu. Di mana kamu bangun tidur? Aina tastayqizu? Wahai saudaraku, ya akhi, di mana kamu bangun tidur? Aina tastayqizu? Maka jawabnya, ketika disebut tastayqizu, kamu, berarti kamu menjawab saya. Berarti tadi apa domirnya? Saya bangun tidur. Istayqizu yastayqizu. Ana astayqizu. Berarti jawab ulang lagi pertanyaannya dengan domir yang berbeda. Saya bangun tidur di rumah. Astayqizu fil baiti. Seperti ini. Jadi kita praktekkan. Jadi ingat kalimat pertanyaan tadi. Aina, mata artinya kapan. Man, siapa. Mada, apa, kaifa, bagaimana. Nah, sekarang Ustaz pakai kelima tadi. Ya akhi, wahai saudara, di mana kamu bangun tidur? Aina tastayqizu? Nah, kemudian Ustaz jawab, astayqizu fil baiti. Kemudian dia bertanya dengan kata pertanyaan atau kalimat bertanya kapan? Mata, kapan? Mata tastayqizu fil baiti? Kapan kamu bangun tidur di rumah? Kemudian jawabnya juga harus sempurna. Ya, saya bangun tidur di rumah pada pagi hari. Astayqizu fil baiti sobahan. Nah, ini yang terus harus kita praktekkan. Ustaz, sobahan artinya apa? Pagi hari. Ingat, setiap nanti kalau dimasuki keterangan waktu anak Ustaz, yang sekarang ikuti setelah Ustaz kasih tambahan mufradat tentang waktu. Qulu jama'atan. Sobahun artinya pagi. Naharun siang. Masaun sore. Lailun malam. Muntasaful laili tengah malam. Ustaz kasih 5 keterangan waktu. Apa bahasanya pagi? Sobahun siang. Naharun sore. Masaun malam. Lailun tengah malam. Muntasaful laili. Nah, jika keterangan waktu ini diawali ada kata kerja, ada si pekerja, kemudian dia memberikan keterangan waktu, maka yang awalnya sobahun kita jadikan